Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subihia Priliani. Saya mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, kali ini saya akan meneliti tentang asal-usul sejarah Museum Taman Cipari Purbakala. Oke? Untuk selanjutnya, yuk kita simak. Taman Purbakala Cipari. Bangunan cagar budaya merupakan aset bangsa yang begitu penting. Artinya bagi pengembangan sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Indonesia sebagai bangsa yang besar pastinya memiliki banyak sekali cagar budaya yang sudah sepatutnya untuk dilindungi dan dilestarikan. Nah, salah satunya adalah bangunan cagar budaya yang ada di tanah air, yaitu situs Museum Taman Purbakala Cipari yang terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Situs Cipari ini berada di ketinggian 661 mdpl dengan luas 7.000 meter persegi. Situs Cipari merupakan situs peninggalan zaman megalitik. Situs ini diduga sebagai sebuah situs desa permukiman purbakala dengan karakteristik peninggalan bangunan megalitik seperti kubur batu dan menhir. Pada awalnya, situs Cipari ini merupakan tanah milik seorang warga yang bernama Wijaya. Pada tahun 1971, lahan yang terletak di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, secara tidak sengaja ditemukan sejenis batuan yang menyerupai batu yang dipamerkan di Paseban Tripanca Tunggal, sebuah tempat cagar budaya di Kuningan. Penemuan tersebut langsung dilaporkan pada Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional di Jakarta, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penggalian dan penelitian. Nah, dalam penggalian tersebut berhasil menemukan peti kubur batu, kapak, batu, gelang, dan gerabah kuno. Baru pada tahun 1972 dilakukan penggalian kembali dengan tujuan penyelamatan benda-benda serta tata letak situs Cipari. Pada tahun 1976, barulah dibangun sebuah museum yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan, merawat, dan memamerkan benda-benda hasil temuan di situs Cipari. Nah, selanjutnya pada tanggal 23 Februari 1978, museum diresmikan berdiri oleh Profesor Dr. Syarif Thayyib selaku Menteri Pendidikan pada saat itu. Jadi situs Cipari ini bisa kita pelajari dalam kehidupan nenek moyang kita ya, bila mengacu pada analisis litologi, stratigrafi, dan kelompok benda temuan. Situs Cipari pernah mengalami 2 kali masa pemukiman, yaitu masa akhir Neolitik dan Megalitikum. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan yang menggambarkan masyarakat pada zaman tersebut, di mana telah mengenal perunggu serta memiliki keahlian bercocok tanam dan berorganisasi dengan baik. Selain itu, batu-batu besar yang berfungsi sebagai media komunikasi dengan arwah nenek moyang menjadi landasan mengapa situs Cipari dianggap sebagai peninggalan zaman Megalitikum. Situs Cipari sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu museum dan monumen di bagian luar. Di bagian luar terdapat 2 kuburan batu yang terbentuk trapesium. Pada saat ditemukan, kuburan batu hanya meninggalkan gelang batu dan gerabah. Tidak ditemukan kerangka manusia di dalamnya. Hal ini dikarenakan tanahnya yang gembur dan memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga tidak bisa untuk mengawetkan organik manusia, terutama tulang. Di situs Cipari juga terdapat altar batu dolmen, batu gelang, menhir, dan dakon, di mana semua monumen ini dahulunya berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ritual pemujaan dan berkomunikasi dengan arwah nenek moyang. Sementara pada bagian dalam museum terdapat benda-benda hasil temuan yang terpanjang dengan rapi. Kapak batu, gelang batu, kapak perunggu, dan gerabah masih terawat dengan baik.
Dahulunya, benda-benda tersebut merupakan perkembangan teknologi yang sudah maju dari nenek moyang kita di Nusantara pada zamannya. Nah, mungkin itu saja ya asal-usul sejarah tentang Museum Purbakala Taman Cifari.